Dalam pemeriksaan mikrobiologi, salah satu sampel yang sering diterima di laboratorium adalah nanah atau pus. Nanah merupakan cairan kental berwarna putih kekuningan yang terbentuk akibat respons sistem imun tubuh terhadap infeksi, terutama infeksi bakteri. Di dalam nanah terdapat sel darah putih terutama neutrofil, sisa jaringan, serta mikroorganisme yang menjadi penyebab infeksi. Beberapa contoh bakteri yang sering ditemukan pada infeksi bernanah antara lain Staphylococcus aureus, Streptococcus sp, Pseudomonas aeruginosa, serta Enterococcus sp. Pengambilan sampel nanah harus dilakukan secara aseptik untuk mencegah kontaminasi. Sampel diambil langsung dari area infeksi, biasanya menggunakan spuit atau swab steril. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah steril dan segera dikirim ke laboratorium. Setelah diterima di laboratorium, sampel nanah akan melalui serangkaian pemeriksaan. Melalui proses inilah, bakteri penyebab infeksi dapat diidentifikasi secara tepat. Sebelum melakukan seluruh rangkaian pemeriksaan di laboratorium, penting untuk memastikan bahwa seluruh praktikan telah menggunakan alat pelindung diri atau APD secara lengkap. APD yang digunakan meliputi jas laboratorium, masker, dan sarung tangan. Penggunaan APD bertujuan untuk menjaga keselamatan kerja dan mencegah kontaminasi selama proses pemeriksaan. Pada hari pertama, kami melakukan penanaman sampel pus pada media blood agar plate. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menumbuhkan bakteri serta mengamati pola hemolisis yang dihasilkan. Prinsip dari media blood agar plate adalah kemampuannya menunjukkan reaksi bakteri terhadap sel darah merah, yang dapat berupa beta hemolisis, alfa hemolisis, ataupun gamma hemolisis. Pertama, dilakukan sterilisasi ose dan juga cawan Petri. Kemudian, sampel pus diinokulasikan ke media blood agar plate dengan metode streaking secara aseptik. Setelah itu, media diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, koloni bakteri tumbuh dengan karakteristik berupa pinpoint, circular, smooth, dan juga gamma hemolisis, yaitu tidak terbentuk zona bening di sekitar koloni. Pada hari kedua, pemeriksaan dilanjutkan dengan pewarnaan gram. Tujuan pewarnaan gram adalah untuk mengetahui sifat dinding sel serta morfologi bakteri secara mikroskopis. Prinsip pewarnaan gram didasarkan pada perbedaan struktur dinding sel bakteri. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglykan yang tebal sehingga dapat mempertahankan warna ungu dari kristal violet. Prosedur diawali dengan mensterilkan OC, mengambil koloni bakteri, lalu membuat sediaan apus di atas kaca objek dan difiksasi. Urutan pewarnaan gram yang dilakukan adalah kristal violet, dilanjut dengan larutan iodin, kemudian alkohol sebagai dekolorisator, dan terakhir safranin sebagai pewarna tandingan. Hasil pengamatan menunjukkan bakteri berbentuk kokus gram positif yang tersusun berpasangan.
Masih pada hari kedua, kami melakukan penanaman bakteri pada media Nutrient Agar Slant. Tujuan penanaman ini adalah untuk menumbuhkan dan memelihara bakteri sebagai stok kultur untuk pemeriksaan lanjutan. Prinsip media nutrien agar adalah media non-selektif yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis bakteri tanpa membedakan sifat biokimianya. Prosedur dilakukan dengan sterilisasi OC, lalu koloni diinokulasikan ke nutrien agar slant secara zigzag, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat. Setelah diinkubasi selama 24 jam, terlihat adanya pertumbuhan koloni pada permukaan slant, yang menandakan bakteri dapat tumbuh dengan baik pada media umum. Selanjutnya dilakukan uji katalase. Tujuan uji ini adalah untuk membedakan bakteri katalase positif seperti Staphylococcus dan katalase negatif seperti Streptococcus. Prinsip uji katalase adalah reaksi enzim katalase yang mampu menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen, yang ditandai dengan terbentuknya gelembung. Untuk uji katalase, koloni diambil menggunakan ose steril, lalu ditetesi larutan hidrogen peroksida. Pada pemeriksaan ini tidak terbentuk gelembung, sehingga uji katalase dinyatakan negatif. Pada hari ketiga, pemeriksaan dilanjutkan dengan penanaman pada media bile esculin agar. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghidrolisis eskulin di lingkungan yang mengandung garam empedu. Prinsip dari uji bile esculin adalah bakteri yang mampu menghidrolisis eskulin akan menghasilkan reaksi dengan ion besi, sehingga media akan berubah warna menjadi warna hitam. Prosedur ini dilakukan dengan sterilisasi OC, kemudian koloni diinokulasikan ke media bile esculin agar dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Masih pada hari ketiga, kami melakukan penanaman pada media NaCl 6,5%. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam bertahan hidup pada lingkungan dengan kadar garam tinggi. Prinsip media NaCl 6,5% adalah bersifat selektif, di mana hanya bakteri tertentu yang mampu tumbuh pada tekanan osmotik tinggi. Salah satunya adalah Enterococcus. Prosedur diawali dengan dilakukannya sterilisasi OC, lalu koloni diinokulasikan ke media NaCl 6,5%, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Pada hari keempat, dilakukan pengamatan akhir terhadap media bile esculin agar dan juga NaCl 6,5%. Hasil pemeriksaan pada uji bile esculin agar menunjukkan reaksi positif, ditandai dengan adanya perubahan warna media menjadi warna hitam. Dan pada media NaCl 6,5% menunjukkan adanya kekeruhan yang menandakan adanya pertumbuhan bakteri. Sehingga seluruh rangkaian uji mendukung identifikasi bakteri sebagai Enterococcus sp.